kita. Kemudian yang kedua, tadi di dalam otak itu ada pusat kontrol untuk menyeleksi input yang masuk. Yang saya ingin tahu, apakah seleksi itu dipengaruhi 100% oleh subjective experience? Jika iya, maka implikasinya kita sebagai guru harus kenal betul siapa murid-murid kita. Selanjutnya, maka idealnya kelas itu adalah tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak mungkin kita sulit mengenali siswa-siswa kita. Mendampingi anak itu jadi bukan hanya 1 tahun akademik berjalan, tetapi sampai dia misalnya SMP 3 tahun, karena menyambung apa yang dipelajari oleh kita bersama-sama kemarin dengan Profesor Master Information, bahwa asesmen yang baik itu kan memberikan kita informasi where the students are gitu. Jadi bukan hanya menghitung mereka pencapaiannya apa, tetapi kita tahu posisi mereka ada di mana, sehingga kita bisa menentukan starting point untuk menentukan langkah kita di dalam proses pembelajaran. Terima kasih Pak Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalil Saleh dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tentang error spiritual tadi. Ini suatu fenomena yang menarik, bahwa misalnya ada anak kita, anak Indonesia yang 7 tahun atau mungkin sebelum 7 tahun sudah hafal 30 juz ayat Quran atau 500 ayat, 6.000 ayat itu. Atau kalau yang dulu kita punya ulama yang bisa hafal puluhan kitab hadis, bukan hanya kitab hadis atau ratusan ribu hadis. Nah, adanya fenomena seperti ini, apakah ini bisa kita manfaatkan untuk pendidikan kita secara umum? Ya. Dan bagaimana penjelasan dari sains tentang fenomena ini? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ini supaya mungkin klarifikasi Bapak yang mungkin banyak atau tinggal di dunia luar. Apakah pihak luar atau pihak asing yang menyebarluaskan pornografi dan narkoba itu dilakukan secara sengaja untuk merusak bangsa kita ini? Apakah memang betul-betul karena mereka mempunyai pengetahuan tentang itu bahwa itu dapat merusak suatu bangsa sehingga mereka melakukannya, ataukah hanya karena perhitungan aspek bisnis atau keuntungan material semata? Sehingga dengan mengenal itu mungkin kita bisa mengantisipasi yang sebaiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, saya guru bahasa Inggris, saya mengajar di SMP. Jadi kalau bahasa saya, jadi yang saya tanyakan, karena saya ingin baru sekali bertemu dengan Bapak di kampus dan sublimik, karena yang di lapangan yang saya temui begini Pak, motivasi dan minat baca anak saya itu sangat rendah. Walaupun sudah saya iklankan, kalau kamu hobi baca, kamu akan keliling dunia, saya bilang gitu. Dengan iklan yang sebanyak-banyaknya pun, mereka tetap aja pada saat saya sampai sekarang ingin sekali meneliti apakah ada kaitannya minat belajar dengan motivasi belajar untuk meningkatkan belajar bahasa Inggris anak-anak saya. Demikian Pak, mohon info dan mohon sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, pertanyaannya banyak ya. Itu menunjukkan bahwa antusias dari hadirin audiens luar biasa. Saya ingin terima kasih kepada Bu Ferry yang telah buka. Saya kira ini ide menarik dan saya akan membuatnya. Ide yang bagaimana membentukkan otak anak, brain development itu hal yang sangat menarik sebetulnya dalam berbagai macam penelitian.
hasil penemuan kami nanti yang dalam waktu dekat kita tampil di neuron. Neuron itu ada 3 top tier, itu puncak dari hasil riset yang bisa dipublish di neurologi, neuroscience, yaitu Nature, Science, dan Neuron. 3 itu seimbang dan merupakan puncaknya, dan saya kira saya balik ke Amerika, penemuan kami itu akan publish di sana yang berhubungan dengan neural development. Apa yang kami temukan di neural development itu atau perkembangan saraf itu, ternyata ada fase-fase dalam riset kami itu kita temukan bahwa usia antara usia kritikal dari usia 2 sampai 7 tahun itu kita tampilkan bahwa proses yang disebut dengan plasticity dari sel saraf itu sangat cepat. Dan kita melakukan itu ternyata bukan hanya persoalan learning, tapi di usia ini juga mulai bisa terlihat orang-orang yang punya kecenderungan menderita autism atau schizofren. Dari hasil riset kami itu kami tunjukkan bahwa kita mampu mengontrol proses perkembangan sel saraf itu dengan adanya yang disebut NRG1. NRG1 ini adalah suatu molekul tertentu yang bisa mengontrol PV neuron atau sel saraf penghambat spesifik yang bertanggung jawab terhadap munculnya penyakit-penyakit schizofren dan autism. Dan nanti akan kami kembangkan menjadi suatu zat atau obat-obatan yang bisa menjadi obat anti schizofren. Sampai sekarang secara transgenik belum ada obatnya, dan tim kami alhamdulillah melakukan itu. Dan kita akan patenkan juga hasil penemuan tersebut, yaitu NRG1 yang berfungsi sebagai obat anti schizofren. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena penyakit autism di dunia kita yang terbesar. Menurut laporan WHO itu kan luar biasa. Maka obat ini nanti akan mungkin banyak di pasaran di Indonesia setelah kami terapprove oleh FDA. Jadi insya Allah kami akan menulis mengenai perkembangan otak anak, khususnya hubungannya dengan peran ibu. Terus yang kedua adalah tentang tekanan hipertrofi. Itu sangat benar. Kadang ada orang-orang tertentu. Ada hasil penemuan kami yang baru juga yang sudah publish di neurofisiologi yang menjelaskan bahwa kontrol stres atau kontrol tekanan itu ternyata berada pada pusat khusus di otak yang disebut dengan NST. Itu ternyata bagian dari otak ini bertanggung jawab terhadap kontrol. Tapi kasusnya adalah kita melihat dari orang-orang yang mengalami stres dan kecemasan yang luar biasa. Dan ternyata proses tekanan itu mampu dikontrol oleh sejenis sel tertentu yang disebut dengan chorionic release hormone. Itu sangat banyak di daerah itu. Singkat cerita bahwa penemuan ini juga sangat bermanfaat dalam konteks menilai dengan tekanan orang bisa belajar, tapi dengan tekanan yang melewati batas akan berbahaya. Nah, sehingga performance dengan achievement dari seorang anak didik itu juga dipengaruhi oleh tekanan. Tapi tekanannya harus terukur, jangan sampai kelewat batas sehingga anak itu bukannya belajar tapi dia frustrasi. Sederhana contohnya begini. Kalau anak misalnya diberikan tes yang menurut kemampuan dia mampu lakukan, dia akan berusaha menjawab dengan baik. Tetapi kalau diberikan tes yang SD terus dikasih kalkulasi untuk misalnya kuadran dan sebagainya seperti Pythagoras dan sebagainya, anak itu akan bingung. Dan karena dia tidak mampu menjawab, apalagi dengan tekanan, maka anak itu akan frustrasi. Kalau dia frustrasi, setback yang terjadi adalah di otaknya tidak mau belajar. Dan kalau dia tidak mau belajar, justru bukan efek learning yang muncul, adalah inhibition orang akan bekerja dan menghambat anak itu. Jadi anak itu bisa menjadi tidak pintar atau bodoh, bukan biasanya karena faktor anak itu secara genetik tidak pintar, tapi karena sistem yang dilakukan yang membuat anak itu jadi seperti itu. Oleh karena itu, tekanan yang dilakukan pada anak ini harus terukur dengan baik.
luar batasnya karena ya, kembali kepada kontrol tadi. Apakah itu bersifat subjektif atau bersifat parametrik? Tentunya kontrol yang saya katakan tadi pada daerah hipokampus itu berbicara subjektif dan objektif di dalam otak itu hal yang merupakan dinamis otak ya. Sehingga kita tidak bisa katakan parameter subjektif itu bagaimana, parameter objektif itu bagaimana. Tapi yang jelas bahwa kontrol sistem di otak di daerah subjektif tadi itu bisa dilakukan secara terukur dengan baik berdasarkan pengalaman guru. Oleh karena itu, kenapa penting seorang pendidik mendapat sertifikasi? Di Amerika juga seperti itu. Semua guru di Jepang dan sebagainya harus ada sertifikasi. Dan sertifikasi itu menunjukkan bahwa guru ini mempunyai evidence, punya pengalaman. Nah, jangan sampai orang yang tidak punya pengalaman melakukan pendidikan sehingga dia memberikan metode pendidikan yang salah sehingga anak itu di luar dari batas kemampuan dia dan bisa berbahaya. Sehingga kalau ditanyakan apakah kontrol sistem yang ada di otak itu bersifat objektif atau subjektif, jawabnya sebetulnya itu bersifat objektif karena bisa terukur. Contohnya begini, yang ukurannya tentunya tidak parametrik ya. Ukurannya misalnya gini, kalau misalnya anak sekolah dasar kelas 2 dilakukan tekanan kan, nah kalau kamu ujian ini kamu akan lulus, itu kan tekanan, tapi harus disertai dengan reward. Kalau kamu berhasil menjawab pertanyaan ini, maka kamu akan mendapat suatu balasan atau reward yang bagus kan, penghargaan yang lain. Itu kan balas. Lulus misalnya kan reward. Nah, tapi yang diberikan soal misalnya yang di luar kemampuan dia, tapi tekanannya seperti itu, maka mungkin dia mengatakan, ibu guru saya tidak mampu ini. Ya, tidak apa-apa kan objektif dia. Tapi coba dengan model lain, dengan tes yang sama. Dikasih anak kelas 3 dan dikasih ujian untuk anak kelas 6. Tapi dengan tekanan, pokoknya kamu harus lulus. Kalau kamu tidak lulus, saya akan hukum kamu. Itu contoh saja ekstrem. Anak itu tidak ada pilihan untuk mengungkapkan kemampuan dia, sehingga anak itu stres, anak itu frustrasi. Ini berbahaya. Dan itu bisa terjadi kalau pendidiknya tidak paham metode pendidikan. Itu simptomnya. Jadi sekali lagi, kontrol sistem tadi itu bersifat objektif, terukur, tapi untuk mengukurnya adalah harus dilakukan oleh orang yang punya evidence atau pengalaman. Oh iya, ini sangat menarik nih. Saya kemarin ceramah di Jaringan Indonesia. Ada seorang orang Indonesia itu yang menemukan cara cepat membaca Al-Quran, dan ternyata dia juga sudah menjadikan itu suatu hal referensi utama sehingga dia bisa membaca Al-Quran dalam waktu yang lebih cepat, misalnya menghafal Al-Quran dalam waktu 30 menit, 15 menit dan sebagainya. Sehingga metode yang terukur yang bagus ini. Tapi di luar dari itu saya ingin gambarkan begini. Apakah neurolog spiritual ini tentang hubungannya dengan hafiz Quran itu adalah suatu keluar biasaan? Tentu itu adalah hal yang luar biasa. Karena kan dia bisa berfungsi seperti komputer gitu. Tapi yang paling penting adalah bahwa proses pengingat itu adalah suatu proses di mana terjadinya sinap di otak. Nah, semakin mampu orang banyak sinapnya atau koneksinya, maka orang tersebut semakin kuat atau kemampuannya untuk mengingat, karena memori kan disimpan di situ. Nah, artinya semakin besar, maka semakin bagus. Artinya orang yang bisa menghafal Quran kayak ini, itu adalah orang-orang yang sinapsinya luar biasa. Tetapi harus ingat, dalam konteks pembelajaran ada struktur tertentu yang membuat orang bisa mengingat. Misalnya begini, contohnya kalau kita dalam sosial, kita sudah lama ketemu reunian kan. Misalnya saya balik ke Makassar kemarin, saya sudah tidak pernah bertemu dengan teman SMA saya itu kurang lebih 30 tahun yang lalu. Wajah mereka mulai berubah-ubah, iya kan? Tetapi pada saat kita reunian itu kita bisa mulai mengidentifikasi, walaupun wajah kawan kita itu berubah, tapi tetap ada ciri khas yang membuat kita bisa mengingat dia.
punya action, gaya dan sebagainya, itu kan yang membentuk habit tersebut. Itu menjadi tools yang membuat nalar kita, memori kita untuk bisa mengingat kembali. Seperti yang disebutkan, sinaptik itu bersifat plastik, dia dinamis, tidak straight kayak gitu, kayak melengket dan tidak berubah lagi. Dia sifatnya dinamis. Artinya proses koneksi di otak itu yang membentuk orang bisa mengingat adalah suatu proses yang dinamis, yang ditandai lewat ciri-ciri khusus. Misalnya, walaupun kita sudah lama, sudah begitu lama ya, tapi kita bisa mengingat dia kembali karena ada ciri yang membuat kita, membantu kita untuk mengingat. Makanya waktu saya belajar di Fakultas Kedokteran, apalagi anatomi, itu kita harus hafal membuat istilah medik anatomi. Ya, anatomi tubuh dan sebagainya itu membuat frustrasi yang mahasiswa kedokteran. Sampai kita ke toilet juga kita harus belajar mengingat. Tapi dengan menggunakan sistematika tertentu, misalnya kita buat jembatan kita bisa ingat karena ada jembatan keledai. Nah, mungkin menurut persepsi saya, kenapa orang bisa hafal Al-Quran yang begitu luar biasa banyak ayatnya, bahkan ada orang juga yang bisa mengingat begitu banyak hadis sampai puluhan ribu. Kenapa bisa itu? Karena di dalam sinaptik otaknya ada jembatan keledai, ada semacam tools tertentu yang membuat dia bisa teringat secara ini. Dan itu mungkin dalam konteks aspek lain, mungkin itu adalah bagian dari mujizat Tuhan, bahwa itu adalah sebuah mujizat, bahwa karena Tuhan yang membuat manusia itu adalah obat, dan